dari Hakim Konstitusi, terutama yang bernama Arif Hidayat, menyatakan Jokowi tidak bisa dipanggil karena harus dihormati dia sebagai kepala negara, dia sebagai presiden. Menurut ilmu hukum, khususnya pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mengapa Jokowi dikecualikan? Ini kelakuan hakim, bukan kelakuan Jokowi. Ya, betul. Jadi Jokowi terselamatkan oleh perilaku hakim. Ya, betul. Yang seperti Tuhan yang bisa dibantah. Ini hakim-hakim yang harus kita ingat muka-mukanya. Karena berawal dari putusan 90, kemudian terjadi persidangan di MK, semua hakim ini dapat sanksi. Tapi pelanggaran moral yang beratnya ada pada Usman. Maka Usman yang dipecat. Allahu Akbar. Poin pentingnya apa? Para hakim ini sebenarnya semuanya bermasalah. Yang kedua, persoalan seriusnya adalah dari kelakuan hakim-hakim ini tidak mengindahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 huruf C ayat 3, bahwa hakim konstitusi itu berisi 9 orang hakim, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 dari Presiden. Pertanyaan seriusnya, kenapa yang sidang sekarang cuma 8? Ini bisa membatalkan dalam pengertian pelanggaran dari segi formil, tidak memenuhi syarat Undang-Undang Dasar 45. Harusnya 9 hakim. Kenapa tidak dibikin 9 hakim? Kenapa 8 jalan terus? Bagaimana kalau deadlock? 4 dukung, 4 tidak? Bagaimana suaranya lagi? Nah, ini tidak ada yang bahas dari tadi. Harusnya Jokowi buat kepres untuk menyelesaikan ini. Masih ada waktu kalau mau, supaya sah putusan ini. Yang kedua, dari Hakim Konstitusi, terutama yang bernama Arif Hidayat. Jadi nggak apa-apa disebut karena sidangnya terbuka untuk umum. Jadi jangan dibilang hoax dan memfitnah, tidak. Arif Hidayat menyatakan Jokowi tidak bisa dipanggil karena harus dihormati dia sebagai kepala negara, dia sebagai presiden. Menurut ilmu hukum, khususnya pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mengapa Jokowi dikecualikan? Ini kelakuan hakim, Ya, bukan kelakuan Jokowi. ya, betul. Jadi Jokowi terselamatkan oleh perilaku hakim, Ya, betul. yang seperti Tuhan yang bisa dibantah. Yang ketiga, pemeriksaan 4 menteri dan kemudian pemeriksaan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang boleh bertanya cuma hakim. Sejak kapan acara persidangan dipilah-pilah? Padahal yang membuat posita tuntutan-tuntutan itu dan petitumnya adalah lawyer dari pemohon 01 dan 03. Masa 01, 03 tidak boleh bertanya? Yang melarang siapa? Hakim.
hakim semuanya. Jadi kalau tadi jumhur bilang satu hakim bermasalah, siapa hakimnya? Kenapa nggak berani sebut? Saya sebut semua hakim ini bermasalah. Kalau ngerti ilmu hukum, saya advokat. Harusnya ini diprotes oleh advokat 01 dan 03. Harusnya. Kunaon sisik wae. Ada apa ini? Tidak bermaksud kita mendelegitimasi, bukan. Tapi mengapa standar pengetahuan hukum ini kok tidak jalan? Betul atau tidak? Lalu bagaimana kamu diharapkan keputusannya? Bagaimana? Jadi kita cuma di PHP. Apalagi gerakannya sekarang ini tidak dibayangkan seperti datang pada waktu kejis. Waktu kejis itu luar biasa. Mestinya ada kesini juga minimal 100.000 orang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, masih ada harapan melalui Aidin, Muhammad Salim, bawalah utusan datang ke MK. Karena ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 Pasal 13. Siapa yang didemo harus menerima si pendemo. Yang memfasilitasi polisi. Kenapa polisi memberikan ini? Kenapa polisi menjaga-jaga kita? Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Lawan. Tahun 98. Masih ada waktu, ada tanggal 22 sebentar lagi. Bagaimana panitia di sini? Minta tembus dong bisa masuk ke MK. Enggak usah semua perwakilan menyampaikan tentang keluh kesah perilaku hakim yang tidak benar. Perilaku hakim yang diduga ada deal. Kenapa kok tidak boleh mempersoalkan? Oleh karena itu, supaya kita tidak sia-sia di sini, harus ada gerakan yang signifikan. Jangan sudah orasi-orasi kemudian pulang nanti mati. Besok datang lagi begitu lagi, nothing kita sini. Maka untuk itulah tadi saya awali dengan istighfar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan kita bangkit untuk betul-betul meneruskan penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali dalam negara bineka, seluruh suku ada di Indonesia. Nih, kita akan tampil dari Indonesia Timur, Bapak Aloysius Adi. Maaf Pak, hanya 5 menit. Nanti kami mohon ya tetap yang sudah turun ke bawah karena saya khawatir tidak kuat panggungnya. Yang belum ini ya dari Indonesia Timur sama enggak Bapak dari mana Pak? Dari ada sini.